Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies. Halo semuanya, Pascal di sini dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya ditemani oleh Dr. Bernhard Hommel, Profesor penuh psikologi di Universitas Normal Shandong di Tiongkok. Hingga tahun 2022, Profesor Hommel memegang jabatan Ketua Psikologi Umum di Universitas Leiden, dan ia juga anggota serta senator Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Jerman. Ia adalah penulis banyak buku akademik dan populer, dan yang terbaru dalam bahasa Jerman berjudul, jika saya terjemahkan, Kekuatan Manusia yang Dibayangkan, Mengapa Kita Saling Salah Paham dan Politik yang Masuk Akal Gagal. Profesor Hommel, selamat datang. Terima kasih telah mengundang saya. Baik, terima kasih banyak sudah menulis buku ini. Maksud saya, ini buku yang singkat tetapi sangat mendalam karena Anda menggunakan sebuah konsep yang sering kita gunakan. Maksud saya, ini konsep yang umum dalam bahasa Jerman, Menschenbilder, atau bagaimana kita membayangkan cara manusia berfungsi. Lalu Anda mengembangkan hal ini ke ranah politik. Bisakah menjelaskan apa argumen utamanya dan mengapa manusia yang dibayangkan ini begitu penting? Baik, mungkin akan membantu jika saya menjelaskan bagaimana saya sampai menulis buku ini. Tapi kita bisa membicarakannya nanti kalau kamu tertarik. Gagasan dasarnya adalah, sebelum kita mulai berpikir dan berbicara tentang argumen kita, misalnya dalam sebuah diskusi politik, katakanlah kita berdebat tentang, entahlah, aborsi, dan kamu punya pendapat yang berbeda dari saya. Biasanya yang kita lihat ketika orang mulai berdiskusi adalah mereka tidak sampai kemana-mana. Kita hampir tidak menemukan kesimpulan, kesepakatan, atau kepentingan bersama. Jadi kita tidak lagi, atau mungkin memang tidak pernah, mampu menerjemahkan perbedaan pendapat menjadi sudut pandang baru yang menarik. Dan saya ingin tahu mengapa hal itu terjadi. Dan itu bukan hanya, tidak bisa hanya tentang argumen, karena dalam sains kita juga berdebat, dan kita seringkali tidak sepakat, tetapi tetap mencapai kesimpulan yang lebih baik. Namun tidak demikian dalam kehidupan nyata, katakanlah, di luar Menara Gading. Dan saya pikir salah satu alasannya, mungkin bahkan alasan utamanya, adalah bahwa argumen kita biasanya didasarkan pada sesuatu yang tidak terlalu kita sadari, yaitu cara kita memandang bagaimana manusia bekerja. Seperti apa mereka? Bagaimana mereka berperilaku? Menschenbild, gambaran tentang manusia. Dan biasanya kita tidak membicarakan hal ini. Bukan seperti saya berkata, oh, saya pikir manusia berperilaku seperti ini. Lalu Anda menjawab, tidak, Anda lupa aspek ini. Anda seharusnya mempertimbangkannya. Tapi mungkin aku bahkan tidak tahu. Aku mungkin bahkan tidak. Jadi inilah yang disebut oleh psikolog Fritz Heider sebagai teori naif. Kita semua memiliki teori naif kita sendiri, yang menganggap hal-hal tertentu sebagai sesuatu yang sudah pasti, sebagai aksioma yang tidak kita pertahankan, dan mungkin bahkan tidak kita sadari bahwa kita meyakininya. Namun justru asumsi-asumsi mendasar inilah yang tidak lagi, atau mungkin tidak pernah, memungkinkan kita untuk mencapai kesepakatan yang masuk akal. Lalu aku mencoba menjelaskan, dari mana hal itu bisa muncul? Seperti apa bentuknya? Bagaimana hal itu bisa beroperasi dalam kehidupan nyata? Bagaimana hal itu bisa mencegah kita mencapai kesepakatan? Dan apa yang bisa kita lakukan terhadapnya? Jadi, itulah struktur dasar dari buku ini. Saya merasa ini sangat menarik karena kita sering melihatnya terjadi. Dan dalam bukumu juga, kamu membahas perbedaan pandangan di masyarakat selama pandemi corona. Bagaimana orang saling memandang atau menilai satu sama lain. Hal itu bisa ditelusuri kembali ke hampir semua jenis perbedaan pendapat ketika dua atau lebih kelompok memiliki benturan mendasar dalam cara mereka menafsirkan realitas. Dan bagaimana kemudian kita mencoba menisbatkan sesuatu kepada pihak lain. Bagaimana kita melihat mereka, bagaimana kita menafsirkan orang-orang yang tidak berbagi asumsi dasar atau aksioma kita. Benar kan? Bisa kamu menjelaskan itu sedikit lebih jauh? Can you extrapolate on that a bit? Maksud saya, ada konsekuensi dari hal ini. Salah satunya adalah asumsi dasar itu sendiri. Dan hal itu sudah membawa kita ke arah yang sangat berbeda.
Misalnya, mari kita ambil pandemi sebagai contoh kasus. Kejadian itu jelas sangat berbeda di berbagai negara, jadi sulit untuk digeneralisasi. Saya tidak tahu apakah para pendengar kita memiliki pengalaman yang sama dengan saya, tetapi saya sebagian besar berada di Jerman pada waktu itu, di bagian timur. Dan bagian timur Jerman adalah, katakanlah, bagian yang lebih baru dari Jerman yang bersatu. Dan orang-orang di sangat berbeda dari orang-orang yang saya kenal. Saya tumbuh di bagian barat. Tetapi selama masa itu, kami tinggal di sana. Jadi misalnya, orang-orang mengalami kesulitan besar untuk memakai masker kertas. Dan saya berpikir, seberapa sulit sebenarnya dalam situasi yang begitu mengancam untuk memakai masker kertas. Katakanlah kamu naik tram atau kereta atau apapun. Seberapa sulit itu? Maksud saya ya, kebebasanmu memang sedikit terbatas, tapi tidak banyak. Itu bukan pembatasan yang dramatis terhadap kehidupan sehari-hari. Namun orang-orang tetap mengalami kesulitan besar. Jadi saya bertanya entah bagaimana Human Hasna memicu hal-hal yang ada di pikiran mereka dibandingkan dengan saya. Atau misalnya, istri saya orang Italia, jadi kami juga terpapar pada media Italia dan laporan di surat kabar tentang pandemi. Dan di sana, ketika kami melihat begitu banyak mayat di Bergamo, 40.000 orang, dan militer benar-benar sibuk memindahkan jenazah ke tempat lain karena mereka sudah tidak sanggup menangani jumlahnya, saya berpikir, hal itu seharusnya membuat semua orang sadar bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi. Namun banyak orang berkata, oh, ini hanya flu, jangan khawatir, dan sebagainya. Saya benar-benar tidak bisa memahami orang-orang lagi. Dan hal seperti itu sering terjadi. Selain itu, jika kita memikirkan perilaku pemilih di Amerika Serikat, hal itu pada dasarnya telah memecah kesamaan pandangan di banyak keluarga. Sekenisler, naliga membang berpang di Ukraine, numam bethuim enaf sekerilas, except as women. Tap twain, and think through self befamrain. Break friendships. Israel, Gaza. Yes. Even worse. Israel Gaza. Ya, kadang bahkan lebih buruk. Lalu hal yang biasa terjadi. Jika kamu berbicara dengan orang dan bertanya, bagaimana kamu menjelaskan ini, bahwa kita tidak bisa lagi saling berbicara, mereka mulai dengan trik-trik khas. Mereka berkata, oh, pihak lain. Dan tentu saja selalu pihak lain. Tidak tahu apa-apa. Mereka membaca koran yang salah, atau mengunjungi forum internet yang salah, atau entahlah mempercayai politisi yang salah, atau hal-hal semacam itu. Atau mereka hanya bodoh, atau mereka sakit jiwa. Dan ya, memang ada orang yang sakit jiwa. Tapi 50% dari populasi itu secara logis mustahil, karena gangguan jiwa didefinisikan sebagai penyimpangan dari norma. Tapi jika 50% orang demikian, maka merekalah yang menjadi norma. Dan itu berarti, secara logis, tidak ada seorang pun yang benar-benar sakit jiwa. Pernyataan seperti itu mustahil dibuat. Jadi itu bukanlah solusi, hanya upaya putus asa untuk menjelaskan sesuatu yang belum memiliki penjelasan yang memadai. Karena itu, kita memerlukan penjelasan lain. Dan itulah salah satu dorongan utama dalam menulis buku ini. Saya tertarik pada penjelasan lain yang katakanlah discreditkan atau merendahkan ke step met online. Tetapi iran mewas lebih bisa dibilang penuh hormat untuk saling berinteraksi. I find it fascinating, but why? Saya merasa ini menarik, tetapi mengapa Anda berfokus pada build yang disebutkan tadi? Gambaran tentang manusia, atau imajinasi tentang bagaimana kita membayangkan manusia. Mengapa tidak pada kata lain yang bisa Anda gunakan, yaitu world build, cara kita membayangkan dunia? Karena pada akhirnya, kita menghadapi masalah bahwa sebagian orang meyakini hal-hal tentang bagaimana dunia bekerja yang sangat berbeda dari keyakinan kita. Ambil contoh corona. Satu kelompok mengatakan itu hanya flu. Kelompok lain mengatakan itu pandemi yang mengancam umat manusia. Dan dua cara pandang terhadap dunia ini sama berbedanya seperti mengatakan langit berwarna biru atau langit berwarna merah. Anda bisa menunjukkannya dan berkata, lihat, jelas ini yang benar. Dan ketika pihak lain menyangkalnya, Anda menjadi marah. Anda kesal pada mereka karena mereka menolak kenyataan.
Remarame enforce na Alice step for pinafsirid with the news. Focus on the human and not on the interpretation of the world. Well, there are at least two reasons. So everyone has Ya, perspective. ada setidaknya dua alasan. Bound to his perspective. Setiap orang memiliki sudut pandang dan terikat padanya dengan cara tertentu. Bisa dibilang terbatas. Salah satu pendorong utamanya adalah karena saya seorang psikolog. Jadi saya tertarik pada individu, perbedaan di antara mereka, dan bagaimana perbedaan itu menjelaskan perilaku. Itu tidak berarti sudut pandang lain kurang menarik, tapi ini milik saya. Dan saya bukan, katakanlah, penulis buku populer secara alami. O embrace poets akamis. Already bidding. Sorry for la kumrais. An ivory tower person, I do basic science. And only because of this puzzlement. Dan hanya karena kebingungan ini, karena paparan saya terhadap hal-hal di dunia nyata, saya mencoba menerjemahkan pengetahuan saya dari ilmu dasar ke isu-isu populer, katakanlah, ke isu-isu politik, atau hal-hal yang kita negosiasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah perilaku sosial. Dan inilah keterbatasan saya, bisa dibilang begitu. Jika Anda seorang sosiolog, Anda mungkin menganggap hal ini sama sekali tidak menarik, dan itu tidak masalah. Spiarikes tenamba. Misalnya, sumbangan kecil ya. Sebab lain saya menulis budis terpetha konala hubing yung yuj semtemuan yang saya taptem lain. Was my puzzlement about the finding that I read in another book. Namely that there is research which I didn't Yaitu, know before. ada penelitian yang sebelumnya tidak saya ketahui, yang menunjukkan bahwa perilaku memilih dalam pemilihan politik dapat diprediksi dari gen. Lalu saya berpikir, apa? Saya bukan tipe orang yang mengabaikan gen, atau berpikir bahwa gen tidak penting. Karena, maksud saya, banyak orang, terutama di kalangan yang disebut woke, menganggap bahkan membicarakan gen saja sudah merupakan hal yang sama sekali terlarang. Karena kita semua dianggap sama, kita semua seperti kertas kosong. Dan maksud saya tahu bahwa kita tidak seperti itu. Dan saya tidak merasa jijik dengan hal ini. Saya menerimanya sebagai fakta. Sisanya katakanlah adalah ilmu empiris, tentang bagaimana, dalam arti apa, sejauh mana, dan apa tersisa, serta hal semacam itu. What is left and things like that, and I'm happy to talk about all these things as well, but I'm not. Dan saya senang membicarakan semua hal ini juga. Tapi saya bukan orang bodoh. Katakanlah saya tahu bahwa ada gen, dan saya tahu bahwa gen itu berperan dalam menciptakan perbedaan. Dan sebagai seorang Darwinis yang baik, hal ini sepenuhnya logis dan perlu. Karena apa dasar dari kelangsungan hidup? Dasarnya adalah keragaman acak. Idenya adalah mengambil, katakanlah, keragaman acak, agar kita semua memiliki keberagaman. Kita mendapatkan sebagian gen dari orang tua kita, tetapi ada juga ketidakpastian dalam cara gen itu didistribusikan, dan seterusnya. Inilah sebabnya, bahkan saudara kandung pun tidak sama. Dan mengapa demikian? Nah, bisa dikatakan tidak ada mengapa dalam evolusi Darwin yang sejati. Jangan salah paham, tetapi idenya adalah bahwa hal ini memungkinkan kita, sebagai umat manusia, untuk menghadapi berbagai keadaan. Karena misalnya, kita masih memetik buah dari pohon. We are still picking fruit from the tree, and then we had all these very tall. Lalu kami memiliki semua orang yang sangat tinggi, yang sering menabrak pohon, menabrak semua buah itu sepanjang waktu. Dan kami berpikir, mengapa kami memiliki mereka? Nah, pada suatu saat, mungkin pohon-pohon itu tumbuh lebih tinggi, dan hanya orang-orang tinggi yang bisa membantu kami memetik buahnya. Jadi sekarang, seolah-olah dalam semalam, orang-orang itu menjadi kontribusi yang berguna bagi, atau anggota dari, masyarakat. Inilah mengapa kita harus tetap terbuka terhadap keberagaman, karena kita tidak pernah tahu hal apa yang akan terjadi pada kita. Dan kemudian, pada suatu saat, orang-orang ini menjadi sangat penting. Meskipun sekarang mereka tampak aneh. Tetapi kemudian pertanyaannya, tentu saja, apa yang secara logis bisa dilakukan oleh sebuah gen untuk membuatmu, katakanlah, memilih partai X? Dan tentu saja, kita harus realistis. Ketika gen kita berkembang, ratusan ribu tahun yang lalu, belum ada panskulinsik. Thousands of years ago, there were no parties. Even if there had been a party, it would have a different. Bahkan jika dulu ada sebuah partai, programnya pasti akan berbeda sekarang. Karena kita tahu bahwa partai politik banyak berubah seiring waktu. Dan tentu saja, jika kita melihat lebih dekat, yang dimaksud dengan penelitian ini adalah perbedaan antara, katakanlah, Partai Republik dan Partai Demokrat di AS, yang tidak sebanding dengan banyak negara lain.
Jadi jelas bukan berarti gen cukup cerdas untuk memprediksi, misalnya, perilaku memilih di Swiss, Jerman, atau Prancis, di mana ada jauh lebih banyak pilihan. Namun itulah gagasan umumnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa berbeda dengan cara yang nantinya, entah bagaimana, membuat kita memilih secara berbeda dan mengambil keputusan politik dengan cara yang berbeda. Itulah ide dasarnya. Political decision making differently. That was the basic idea. I find this fascinating and on the one hand, I do want Saya merasa ini sangat menarik. Di satu sisi, saya ingin bertanya, apakah menurutmu epigenetika itu nyata? Apakah lingkungan kita benar-benar memengaruhi genetika kita? Namun di sisi lain, sekarang saya lebih tertarik pada gagasan pembangun penyebutan ini dan bagaimana kamu menjelaskannya. Dan jangan salah paham, pertanyaan saya sebelumnya lebih untuk memperjelas pendekatan yang kamu ambil. Kamu tidak melihat ke dalam diri orang, melainkan pada bagaimana orang membayangkan satu sama lain, bukan? Ya? Jadi, bagaimana citra manusia yang dibayangkan ini menjelaskan atau bagaimana mereka dapat menjelaskan ketidakmampuan kita untuk saling berbicara lagi? Right. Saya akan memberikan contoh yang dibuat-buat karena, ya, saya tidak tahu, saya tidak bisa memberikan data tentang hal ini. Tetapi ini adalah salah satu cara yang mungkin hal ini bisa muncul. Dan itu berkaitan dengan apa yang saya minati, katakanlah, dalam pekerjaan saya di bidang ilmu dasar. Saya tertarik pada pengendalian tindakan. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa misalnya jika saya meminta Anda untuk mengangkat ibu jari, Anda bisa melakukannya segera, tidak masalah. Anda bahkan tidak memikirkannya. Dan itu luar biasa, dan itulah sebabnya kita tidak pernah memikirkannya. Tetapi jika Anda mempertimbangkan mekanismenya sebagai seorang psikolog, Anda akan berpikir, ini cukup rumit. Karena untuk melakukan hal ini, banyak hal harus terjadi. Otak Anda harus mengirimkan sinyal ke tangan Anda, dan seterusnya. Dan dari mana semua itu berasal? Mengapa kamu begitu fleksibel? Dan mengapa kamu bisa melakukannya secara spontan? Ini adalah pertanyaan dasar tentang sains yang bagi kebanyakan orang terasa membosankan. Baiklah, tidak masalah. Saya bisa menerima itu. Tapi kami telah melakukan penelitian, tentu saja, dengan bayi dan anak-anak kecil, di antara hal-hal lainnya. Kami juga melakukan studi otak dan pemindaian otak dan sebagainya pada orang dewasa. Namun kami juga meneliti anak-anak yang sangat muda. Lalu ada teori yang sangat kuno, teori ideomotor. Gagasannya adalah, misalnya kita berbicara tentang tahun 1850-an. Orang-orang sudah memiliki ide ini tanpa tahu bagaimana mempelajarinya secara eksperimental, tetapi mereka sudah memiliki konsep umumnya, yaitu, misalkan kamu adalah seorang bayi, kamu sama sekali belum tahu apa-apa, misalnya. Yang menarik tentang bayi adalah bahwa mereka memiliki banyak refleks. Misalnya, mereka memiliki refleks menggenggam. Jadi setiap kali kamu menyentuh tangan saya akan menggenggamnya. Saya sebagai bayinya, tentu saja. Untungnya, hal-hal seperti ini akan hilang seiring waktu. Kalau tidak, kita akan berada dalam situasi yang sangat aneh, karena saya akan menggenggam semua orang dan tidak pernah melepaskannya. Itu akan cukup canggung dalam kehidupan sosial. Namun ada fase di mana anak-anak memiliki refleks seperti ini, termasuk refleks berjalan, sehingga mereka mulai menggunakan kaki mereka sebagai bagian dari proses belajar berjalan. Dengan kata lain, ada tahap di mana kita sangat peka terhadap rangsangan. Dan pertanyaannya adalah, mengapa? Maksud saya, secara fungsional, bukan karena ada makhluk kecil di dalam diri kita yang memberitahu hal-hal menarik, tetapi mengapa hal itu bertahan? Apa tujuan yang dilayaninya? Intinya adalah, kita belajar. Itulah hipotesis ideomotor. Kita belajar apa yang bisa kita lakukan di dunia ini. Dan bagaimana caranya. Jadi misalnya, anggaplah orang tua saya memberi saya mainan kerincingan saat saya masih bayi. Mungkin saya tidak tertarik. Lalu suatu kali saya menyentuh kerincingan itu, dan saya berpikir, oh, benda ini mengeluarkan suara. Baiklah, saya membuat suara. Dan kamu tahu bagaimana bayi, mereka akan menggoyang-goyangkan kerincingan itu selama setengah jam. Mereka sangat bersemangat. Dan begitulah cara mereka belajar menghubungkan, mengaitkan pola gerakan dengan suara, bukan?
begitu saja. with a sound. Dan mereka menyimpan semua hal itu. That's it. Mereka menyimpan, oh, jika saya menggerakkan kaki seperti ini, saya berpindah dari titik A ke titik B, dan seterusnya. Inspired use, experimental, stumactal, the fourth mereka. Simple, ing seword chairman In stage. particular ways in order to achieve particular effects. So you have an action, let's say, which is first a movement. Jadi misalnya, not yet an kamu action, memiliki because sebuah an tindakan action is intended, yang pada and awalnya at the hanyalah beginning you sebuah do not have gerakan, intention, belum bisa disebut because you don't know tindakan, what to achieve. karena tindakan itu But then you disengaja. learn, oh, if Dan I pada do awalnya this, kamu I belum hear this memiliki sound. niat, karena kamu belum So, tahu if you apa yang break ingin the dicapai. association, then later Tapi on, kemudian you kamu may belajar, think of the oh, sound and kalau then aku melakukan ini, aku not mendengar suara consciously ini. necessarily, Jadi but kamu let's membentuk say you may asosiasi. think, "Oh, that was nice. Dan nanti kamu mungkin I like memikirkan to- suara I itu like dan to have it berpikir, again." tidak selalu But secara now sadar. you know, oh, Tapi then kamu I mungkin need to do berpikir, this. oh, itu menyenangkan, aku ingin mendengarnya lagi. So, Tapi sekarang in other kamu tahu, words, the oh, kalau begitu association aku harus works melakukan both ini, ways. benar. So Jadi you dengan kata go lain, from the movement asosiasi with itu the bekerja dua movement arah, to the dari effect, gerakan ke to the efeknya, action ke hasil effect, dari to the tindakan, outcome of the dan action. sebaliknya. And Jadi, aku bisa vice menggunakan versa, so gagasan that I tentang can use hasil the tindakan idea of the untuk action membuat tubuhku outcome bergerak in dengan cara order yang to telah make my kupelajari body move agar menghasilkan the hasil way tersebut. I have learned to produce these outcomes. So that is the basic, let's say. Jadi, ingredient itulah of the bahan action. dasar katakanlah dari teori Now, let's ideomotor. assume there are Sekarang, some mari kita flaws anggap ada in us perbedaan kecil di that antara kita. some- so Selanjutnya, there is kita the memiliki we have niat, the kita intention, memiliki and sarana we have atau the gerakan, means dan kita for the memiliki movement, hasilnya. and we have the Jadi setiap outcome. So that is tindakan, every setiap action, keputusan, every decision, semuanya mengikuti everything logika is ini. following this Kita logic. memiliki So niat. the intention- Niat itu tidak the lain intention hanyalah is nothing bayangan but dari the hasil yang imagination of diinginkan. the outcome, Dan hal itu and memicu that pola triggers gerak the yang terkait, associative, yang kemudian let's say, the menghasilkan associative hasil motor yang pattern, sebelumnya saya and that bayangkan. actually Begitulah produces cara the kita outcome that I mewujudkan ide dan previously menjadikannya nyata di That's how dunia we ini. realize Sekarang, ideas and mari make kita them anggap happen ada sedikit and real perbedaan in this dalam world. niat. Beberapa Well, let's orang assume lebih there's tertarik a pada, small katakanlah, differences in hubungan intention. Some antara people are niat more dan interested sarana, in the- sementara yang let's lain say, lebih the tertarik pada connection hubungan between antara intention niat and dan means, hasil. and others are more interested in the intention and the outcome. Mhm. Now, and that maybe I'm just speculating. Dan just to mungkin give you an saja, idea of how ini hanya that may spekulasi, emerge in untuk a memberi real gambaran world. tentang bagaimana hal itu bisa muncul Let's dalam assume pengalaman that these manusia yang people nyata. keep their biases, Misalkan orang-orang and ini then tetap some people are mempertahankan more bias interested in mereka, outcomes, lalu sebagian lebih and tertarik others pada more in the hasil, way sementara yang lain why lebih fokus pada bagaimana fact mereka I memengaruhi atau realize mewujudkan this hasil outcome. tersebut. And that may give Hal you itu an idea mungkin that memberi some people gambaran bahwa learn sebagian orang to belajar experience untuk mengalami themselves diri as mereka sebagai doers, pelaku, as sebagai makers, pembuat, as people sebagai who orang yang are secara kausal menghasilkan sesuatu, causally producing dan mungkin things, juga merasa bertanggung and jawab also atas perhaps apa yang telah mereka responsible hasilkan. for having produced these things. Sedangkan orang lain Whereas other lebih people are tertarik more pada bagaimana interested in kepentingan how mereka their berkaitan dengan interests dampak di dunia are ini, related to the tanpa terlalu effects memperhatikan in this world, atau kurang peka terhadap irrespective or siapa less yang melakukannya. sensitive to who was doing it. Okay, I think now a picture is forming Oke. in my mind. Aku rasa that sekarang mulai terbentuk gambaran di pikiranku bahwa kamu sedang mengusulkan sebuah teori di mana ada orang-orang yang tertarik pada bagaimana mereka memengaruhi sesuatu dan ada juga yang lebih tertarik pada hasil akhirnya. Bisa jadi perbedaannya kecil saja, hanya bias, sedikit saja. Jadi misalnya, dengan contoh perang di Ukraina, hasil ideal yang kita semua inginkan adalah perdamaian. Lalu ada satu kelompok orang yang lebih tertarik pada memiliki perdamaian, dan kelompok lain yang lebih tertarik pada menciptakan perdamaian melalui tindakan. Apakah itu cara yang tepat mengatakannya? Yes. Would that be an adequate way of putting it? Yes. That is a bit far-fetched because it's a Ya, big issue. itu agak sulit dipercaya I karena think, ini masalah yang it sangat may besar. be easier to Menurut saya grasp mungkin lebih mudah with dipahami corona dengan contoh example, corona. because that is Karena itu lebih always katakanlah more, dampak let's say, saya terhadap perang Ukraina sangat kecil, I- sedangkan dampak my saya impact terhadap on the pandemi corona Ukraine war is setiap very hari minimal. lebih besar. Whereas Itu my sebabnya. impact on the corona Jadi misalnya, pandemic every day was bigger. That's why. So for instance, yes, Sorry, I just want to interject Sure. because like Maaf, when you- saya hanya ingin menyela, explain to me, like, karena rings apa yang of- Anda jelaskan rings benar-benar terasa akrab bells bagi saya. in my head Ada sekelompok because, orang yang you know, mengatakan there's a bahwa group of people kita saying perlu we need to menciptakan create peace perdamaian by dengan sending mengirimkan weapons to senjata ke Ukraine, Ukraina. right? We need to Kita expect perlu the end memengaruhi of the hasil war. perang. And then there's another Lalu group ada kelompok that I lain belong to yang saya who termasuk says di like, dalamnya no, yang mengatakan sending tidak, weapons mengirimkan to senjata war, justru so menciptakan what lebih we banyak need to do perang. is to Jadi yang not perlu do kita that, lakukan adalah or tidak we melakukan would itu. Ingin with my create step for smart Mercury this spring. a situation where the weapons are silent.
Saya tentu setuju. Ini menarik, dan saya pikir mungkin juga saling berkaitan. Saya hanya khawatir lompatan ini agak terlalu besar pada titik ini. Jadi biarkan saya memberikan contoh lain, mungkin dari corona. Misalnya, ya orang biasanya berbicara tentang nilai. Dan apa itu? Nilai saya kira hanyalah pembobotan terhadap hal-hal tertentu. Izinkan saya memberikan satu contoh aneh yang saya tulis dalam buku saya, tentang forum pertama saya katakanlah, di masa tanpa internet. Jumat bicara tentang semua before. Dan saat itu semua di Jerman. Sorry sweet lagi di Universitas Bielefeld. Was a new student at Bielefeld University, and the typical fora. Dan forum yang biasa digunakan sebenarnya adalah dinding toilet. Di sanalah orang-orang kadang menghabiskan waktu dan meninggalkan pesan. Salah satu pesannya mengatakan bahwa ada 3 partai utama di Jerman. Demokrat Kristen, Demokrat Sosial, dan Demokrat Bebas. Kaum liberal. Dan mereka mengatakan, secara garis besar, kaum Kristen memperjuangkan keamanan, kebebasan, dan kesosialan. Demokrat Sosial memperjuangkan kesosialan, keamanan, dan kebebasan. So, demi pemapis, remember jual to be basi, and to stuff trying to snork. Security, sociality. Yeah. So what does the writer, the author? Jadi, apa yang dimaksud penulis, sang pengarang, apa yang mungkin ia... Tidak, sepertinya dia laki-laki, itu di toilet pria. Dulu memang ada pemisahannya. Jadi apa kira-kira pesannya? Pesannya adalah bahwa mereka semua memikirkan hal yang sama. Mereka menganggap ketiga konsep ini penting, dan 2 di antaranya tumpang tindih dengan konsep revolusi Prancis. Jadi itu bukan tebakan yang buruk, namun urutannya berbeda, dan itulah yang menjadi ciri nilai-nilai kita. Sekarang, pikirkan kembali trying semakin das tentang cara menghadapi wabah corona. Beberapa tahun mengada di stem keselatan, dan mereka kata, kita terus dengan skala cara menjaga orang meninggal. We must avoid dead people or people from dying. Yep. Now, they didn't care so much. Sekarang, mereka tidak terlalu peduli pada kebebasan atau pembatasan kebebasan. Sementara yang lain meledak, berkata, ayolah, aku ingin berjalan-jalan di malam hari. Bagaimana bisa kamu melarangku melakukan itu? Ini hal paling penting yang kulakukan setiap hari. Baiklah, terserah. Tapi tentu saja, mereka tidak akan pernah menerima, katakanlah, pembatasan terhadap kebebasan. Dan pertanyaan dasarnya adalah ini. Dan inilah yang kusebut sebagai pertanyaan apel dan jeruk. Hal seperti smash dalam politik. And these are typical for politics. How many dead people, if we want to come, Berapa banyak orang mati yang bersedia kita terima jika kita ingin menggabungkan 2 pertimbangan ini? Jadi ada satu orang dari kubu ini dan satu lagi dari kubu lainnya. Lalu pertanyaannya adalah, agar pengambilan keputusan bisa rasional, kita memerlukan rumus yang mengukur kebebasan dan pembatasan kebebasan, serta mengaitkannya dengan jumlah orang mati. Misalnya, kematian akibat corona, bukan? Jadi pertanyaannya, apa rumusnya? Das seorang lok tidak nikah kama, prem de betelabresil called my study. Should we accept for taking a walk at night? Yeah, okay. Baik, ini switchinalam ini dothentisen is sterien. Zum wong is a su with their hanging zidin. That might be bits of euphori. But you T. cannot solve it. No. That's the problem. So, and that is why basically Itulah masalahnya. let's say, Dan itulah sebabnya, pada dasarnya, model kita tentang bagaimana manusia berfungsi. Baiklah, ambil contoh lain, kesenjangan upah berdasarkan gender. Beberapa orang terutama tertarik pada hasil, pada efek tindakan. Dan efek tindakannya adalah bahwa ada perbedaan. Baik, bahwa perempuan rata-rata, tergantung pada negaranya, memiliki katakanlah pendapatan rata-rata yang lebih rendah daripada laki-laki. Baik, itu fakta, mudah dihitung. Lalu pertanyaannya, bisyarasinya, tidak bisa yang betul, kita tidak bisa memberi ini tidak bisa diterima. Anjing lain bis, ya orang pilihan yang bebas. Well, people take different choices. So, if you're interested in the agency like Jadi, jika kamu tertarik pada sisi agensi, jika kamu melihat manusia sebagai individu yang membuat keputusan sendiri, dan keputusan itu memiliki dampak, apapun keputusannya, maka kamu mungkin akan mengatakan bahwa perempuan memiliki preferensi yang lebih kuat terhadap pekerjaan yang dibayar lebih rendah. Atau, jika kamu tidak menyukai hal itu, kamu perlu menaikkan gajinya. Mudah.
Oke, jadi kita perlu membayar lebih untuk entahlah pekerjaan biasanya dilakukan perempuan, tapi tidak ada yang mau melakukan itu. Jadi mereka berkata, oh, semua orang harus menginginkan pekerjaan yang sama. Yang bagi seseorang yang berorientasi pada agensi, seseorang yang tertarik pada bagaimana mencapai hasil tertentu, akan menjadi pembatasan kebebasan. Seperti, apa? Aku tidak boleh menjadi penata rambut kalau aku mau. I cannot be hairdresser whenever I want. I need to be the boss of a company. Saya harus menjadi bos di sebuah perusahaan, hanya karena kamu berpikir hasilnya harus sama. Mengapa? Mengapa harus begitu? Sementara orang lain berkata, tapi lihat, hasilnya berbeda, dan ini tidak bisa diterima. Jadi, jika kamu hanya berfokus pada hasil, dan tidak memahami atau peduli bagaimana tindakan serta pengambilan keputusan individu menghasilkan hasil itu, maka kamu akan memiliki pandangan yang sangat berbeda dari orang-orang yang percaya bahwa hasil adalah, katakanlah, produk dari pilihan individu. Lalu, kamu mungkin mengkritik pilihan-pilihan itu. Tetapi jika kamu membiarkan kebebasan terjadi, maaf itu bukti pisanmu, Wafo. Dan itu mengarah pada gagasan yang sama sekali saja. Dan gagasan-gagasan tersebut tanpa jalan. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan hal ini. So we cannot solve this problem. And where does the way that we Lalu, di mana pandangan kita terhadap orang lain berperan? Jika kita menerima bahwa beginilah cara kerjanya, maksud saya, kita memberi bobot yang berbeda pada jenis-jenis kebaikan sosial yang kita anggap penting, dan hal itu memberi kita penafsiran yang berbeda tentang apa yang sedang terjadi. Jika kita menerima ini sebagai premis, lalu di mana model mental manusia yang kita bayangkan masuk ke dalamnya? imagined human enter? So there was an interesting post in I have to look at. Jadi, ada sebuah unggahan menarik di sebentar, saya harus mencarinya dulu. Sepertinya itu di sebuah forum Amerika. Sesuatu yang namanya dimulai dengan huruf S. Pokoknya unggahan itu membahas sebuah studi yang meneliti hubungan antara Partai Republik dan Partai Demokrat yang terdaftar di S di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dan di mana-mana, jumlah anggota Demokrat di universitas lebih banyak daripada anggota Republik. Memang selalu begitu, dan sebenarnya tidak pernah menjadi masalah besar. Kalau ada sedikit bias, ya biarlah, selama masih ada perwakilan dari, katakanlah, seluruh spektrum pandangan politik. Tidak perlu benar-benar menghitung, oh, tapi jumlah kelompok ini lebih banyak daripada kelompok itu. But there are more people than that. But in sociology, which is particularly influential. Namun dalam sosiologi, yang sangat berpengaruh dalam isu-isu semacam ini, Anda tidak akan menemukan satupun anggota Partai Republik terdaftar di seluruh Amerika Serikat. Jadi, begitu saja soal representasi dan kesetaraan dan sebagainya. Apa yang dikritik oleh penulis postingan itu adalah keyakinannya bahwa hal ini berkaitan dengan fakta atau pengamatan, bahwa perbedaan individu tidak muncul dalam teori sosiologis manapun. Pada dasarnya, teori itu berasumsi pada logika lembaran kosong, yang berarti bahwa masyarakat adalah satu-satunya agen yang dapat menciptakan perbedaan atau ketimpangan distribusi. Dan itu berarti logikanya berjalan seperti ini. Setiap kali Anda melihat distribusi yang tidak merata, satu-satunya pilihan yang ada adalah, oh, kalau begitu, kita perlu mengambil tindakan sosial. That you have is, then we need to take societal action. We need to change the policy. We need to take. Kita perlu mengubah kebijakan tersebut. Misalnya, jika kita berasumsi bahwa ada beberapa orang, dan entah mengapa hal itu dikaitkan dengan menjadi seorang Republikan, saya punya beberapa gagasan tentang hal itu. Tetapi itu sendiri merupakan pertanyaan yang menarik. Jika kita memasukkan pandangan tentang agensi, tentu saja bisa dikatakan bahwa hal itu juga merupakan hasil dari pilihan yang dibuat oleh individu. Mengapa hal itu tidak mungkin terjadi? Jadi, hampir tidak ada lagi unsur agensi dalam disiplin ini. Dan hal ini berbeda dengan disiplin lain dan seterusnya. Dalam bidang kimia, menurut saya, ada jauh lebih banyak agensi yang masuk akal karena bidang itu katakanlah berfokus pada kausalitas nyata di dunia, bukan hanya pada kausalitas yang diasumsikan atau ditafsirkan. Interpreted causalities. But yeah, so this is how I think. Jadi begini cara saya memikirkan gagasan ini secara langsung. Apakah saya melihat manusia sebagai agen individu yang terlibat dan bertanggung jawab atas hasil dari tindakan mereka?
Dan apakah saya melihat situasi sebagaimana adanya, sebagai hasil dan konsekuensi dari agensi individu ini? Atau apakah saya melihat orang sebagai cerminan? Itulah mengapa saya menyebutnya pandangan refleksif tentang manusia. Apakah saya melihat mereka sepenuhnya dibentuk oleh lingkungan sosial mereka? Jadi pada dasarnya dalam bentuk ekstremnya, itu adalah asumsi Marxis, tetapi juga tercermin di banyak bidang lain, bahkan di seluruh disiplin sosiologi. Dan begitulah dimensi individual setidaknya masuk ke dalam kesimpulan yang kita tarik dari pengamatan. At least the conclusions that you draw from observations. This is extremely important because we see Hal ini sangat penting karena kita dapat melihat sekarang bagaimana beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Uni Eropa berfokus pada pembentukan individu dalam masyarakat. Gagasan tentang misinformasi atau propaganda, bahwa hal ini dapat memengaruhi orang dan membuat mereka mempercayai hal yang salah, adalah salah satu pandangan yang baru saja Anda perkenalkan kepada kami. Pandangan lainnya tentu saja adalah tidak. Setiap orang mampu, oleh dan untuk dirinya sendiri, untuk merefleksikan informasi. Apapun yang mereka hadapi, baik itu informasi objektif maupun propaganda, mereka akan memikirkannya, mengambil keputusan, dan membentuk pendapat yang tepat. Kemana kesimpulan ngarah terkait dari bahaya terkumpul ini? Nah, ada beberapa lapisan masalah di sini. Silakan pilih mana yang ingin Anda fokuskan. Tapi Anda mungkin berkata, oh, kenapa tidak? Politisi dan partai politik yang memerintah negara terus berganti. Dan Anda mungkin juga berkata, ya, kadang satu partai misalnya mendorong salah satu model manusia tertentu, lalu partai lain mengambil alih, dan kemudian muncul model lain. Jadi apa masalahnya? Jika Anda hanya menunggu saja, seperti orang-orang di Britania Raya berkata, tidak suka cuacanya, tunggu sebentar saja, karena cuacanya sering berubah. Jadi Anda cukup menunggu beberapa tahun, dan kemudian mention build, Anda mungkin katakanlah akan jauh lebih selaras dengan kebijakan yang berlaku. Let's say much more compatible with the policies. One problem is that masalahnya, salah satu masalahnya adalah kebijakanlah yang menciptakan model-model itu. Misalnya, mari kita ambil contoh pemberdayaan. Jika kita menyadari bahwa komunikasi sosial atau perilaku sosial antara dua atau lebih gender tidak berjalan dengan baik, maka sudut pandang lembaga akan mengarah pada program pemberdayaan. Pendekatan itu akan menyarankan, baik, perempuan harus belajar untuk berbicara, membela niat mereka, dan memberitahu apa yang keinginkan. Berbujunak, lebih keras, lebih tegas, lebih sering, dan seterusnya. Sementara model refleksif akan menyarankan, tidak, kamu perlu mengajarkan laki-laki untuk tidak mengambil terlalu banyak ruang di tram, seperti yang sering dikritik, atau untuk tidak terlalu sering berbicara, terlalu keras, dan sebagainya. Jadi kamu perlu mengajarkan orang, katakanlah kelompok dominan, atau mereka yang dianggap dominan, untuk mengurangi dampaknya terhadap orang lain. Kesimpulannya akan sangat berbeda. Namun kemudian kamu bisa berkata, baiklah, setelah 4 tahun, pasti lain mengambil alih, dan saat program digantikan IUTIN. One program will be replaced by the other. The problem is, masalahnya adalah, misalnya ambil saja program Vulkanis, yang jauh lebih berpengaruh di AS dibandingkan di Eropa Tengah. Meskipun ada juga sedikit dampaknya di sini. Jika kita ambil misalnya, ini sebenarnya bukan metafora. Secara kausalitas memang cukup mirip. Mari kita ambil contoh kebersihan. Kita mencuci tangan jauh lebih sering daripada dulu. Beberapa dekade lalu, kita hampir tidak melakukannya. Di banyak daerah tidak ada pasokan air, dan sebagainya. Jadi memang tidak bisa. Sabun juga tidak seumum atau semurah sekarang. Jadi kita mengajarkan anak-anak kita untuk selalu mencuci tangan. Nah, hal itu tidak mengurangi infeksi, tetapi justru meningkatkan, katakanlah, kerentanan kita terhadap penyakit, karena mengurangi ketahanan tubuh. Because it reduces resilience. Hal yang sama berlaku, misalnya, untuk buku saya yang lain, di mana saya membahas peningkatan dramatis dalam depresi dan perilaku neurotik lainnya.
kita bisa melihat bahwa kemampuan kita untuk menghadapi rangsangan emosional telah menurun secara drastis. Kita jauh lebih mudah terpengaruh karena ketahanan kita, katakanlah sosok Marlboro Man, sudah tidak ada lagi. Marlboro Man atau Clint Eastwood misalnya, dulu menjadi panutan, setidaknya bagi pria, tetapi ada juga panutan serupa bagi perempuan yang mengajarkan untuk menjadi tangguh, kurang berempati, kurang sensitif, dan sebagainya. Dalam 20 tahun terakhir, kita justru diajarkan hal yang sebaliknya. Kita harus jauh lebih sensitif, jauh lebih berempati, dan seterusnya, yang akhirnya membuka seluruh kerentanan kita terhadap rangsangan emosional yang meningkat secara drastis ini. Emotional stimuli. So take your favorite Ukraine war. Ambil contoh favorit Anda, Perang Ukraina. Jika Anda pergi ke Austria dan menonton berita harian di TV, mereka hanya melaporkan secara konkret apa yang terjadi. Ada negosiasi, ini hasilnya, dan seterusnya. Di Jerman, beginilah cara mereka menyampaikannya. Dan segera setelah itu muncul laporan dalam siaran berita 10 menit. Berita 10 menit yang sangat berharga setiap hari. Mereka melaporkan bagaimana perasaan seorang ibu di Ukraina merayakan Natal di masa perang, betapa sedihnya hal itu, dan sebagainya. Jadi Anda mendapatkan boom, boom, satu lagi, dan satu lagi, dan satu lagi, rangsangan emosional bagi orang-orang yang secara sistematis untuk semakin emosi peka terhadap emosi orang lain. And more sensitive to other people's emotion. And then we are surprised that we are no longer resilient. Lalu kita terkejut karena kita tidak lagi tangguh dan akhirnya menjadi gila. Maksud saya, 1 tambah 1 bukan? Kita perlu lebih memahami apa yang kita lakukan dan kita tidak melakukannya. Itu karena kita tidak memahami bias kita sendiri, batasan kita sendiri. Dan itulah mengapa kita juga tidak bisa membiarkan orang lain berkata, "Baiklah, saya tertarik untuk mencegah banyak orang meninggal selama pandemi. Kamu tertarik pada kebebasanmu. Mari kita bicarakan." Maksud saya, mari kita coba temukan setidaknya cara individu untuk bernegosiasi antara dua kepentingan ini dan menemukan titik temu di mana semua orang bisa berkata, Oke, saya bisa menerima itu. Tapi orang-orang tidak lagi berbicara atau bernegosiasi karena mereka sudah menyerah. Jadi, kamu kini hamagogut, maaf, tamalama mai baid stapa, suekto. Ji, itu tahap semua utamanya. Ini membawa kita kembali, atau membawa saya kembali, pada pertanyaan yang saya miliki di awal. Maksud saya, apakah kita harus berasumsi? Atau, maksud saya, ketika kita meneliti manusia dan apa yang terjadi, apakah kita berasumsi bahwa ada realitas yang independen dari pengamat atau tidak? Karena jika iya, maka seseorang pasti benar tentang bagaimana kenyataannya. Jika tidak ada, maka segala sesuatu bersifat konstruksi sosial atau dibentuk dengan cara tertentu. Dan saya terus mengatakan bahwa para fisikawan telah berurusan dengan persoalan ini selama 100 tahun terakhir dalam fisika kuantum, bahwa realitas mungkin pada saat yang sama bisa menjadi dua hal sekaligus. Ya, apakah Anda juga berpikir bahwa hal ini berperan? Meskipun saya yakin ini membawa kita keluar dari bidang penelitian Anda. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. That's fine. I think there are two different layers. Saya pikir ada dua lapisan yang berbeda. Ya, dua lapisan yang berbeda, yang memiliki implikasi berbeda. Salah satunya adalah pertanyaan filosofis lama. Apa itu kebenaran? Dan bisakah kita benar-benar melihatnya? Pada awalnya, gagasannya adalah bahwa hanya Tuhan yang dapat mengetahuinya, dan seterusnya. Saya tidak berpikir hal itu masuk akal. Saya pikir kita bisa mencapai kebenaran, karena kita manusia, dengan segala keterbatasan, sistem indera, dan kemampuan motorik kita, dapat menghadapinya. Implikasinya eparjik berbeda, tetapi hadis tinggi, bermaid ethingba, untuk kesneli, bukan untuk keluar. Basically planning our life for ourselves and not for bats. So the philosophical issue is not very fruitful and not. Jadi, persoalan filosofis ini tidak terlalu bermanfaat, tidak terlalu masuk akal, dan sebenarnya tidak terlalu relevan untuk diskusi ini.
Namun, yang sebenarnya Anda maksud, menurut saya agak berbeda. Ada orang yang mengatakan bahwa hanya ada satu realitas, dan ada pula yang mengatakan, tidak, ada banyak realitas yang berbeda. Tapi ini bukan contoh yang sewenang-wenang. Misalkan Anda naik pesawat untuk terbang, katakanlah, dari Jepang ke Swiss. Lalu kaptennya berkata, kami membangun pesawat ini berdasarkan prinsip-prinsip yang dianggap masuk akal oleh sebagian ilmuwan. Sementara cukup banyak ilmuwan lain yang sangat skeptis, apakah prinsip-prinsip itu benar-benar berkaitan dengan realitas. Apakah kamu ingin naik pesawat itu? Mungkin tidak. Tapi untungnya, kamu tidak perlu membuat pilihan itu. Untungnya, kita tidak berdebat dengan cara seperti itu. Kita hanya berdebat dalam satu bidang tertentu dalam hidup kita, yaitu humaniora. Tidak ada hal seperti itu dalam ilmu alam. Tentu saja ada perbedaan pendapat. Tetapi ini adalah sains, bukan? Ini adalah perbedaan pendapat yang rasional, berdasarkan fakta, data, dan eksperimen. Jadi setiap kali kita tidak sependapat, gimana prediksimu? Disipat fragsta, akhir oleh pengesan, anjin, it's a new map befa. And then we make the test, and then we see who is right. Yes, although when we come to Swammer has physique quantum, numais tuek si mauntir nun todo kwe asun remesi. Tapi, sekali lagi si, itu terbumani tuwada tiniwi kita before. Kita tetap memiliki mobil yang berfungsi. Kita memiliki pesawat yang sangat jarang mengalami kecelakaan. Jadi apapun yang kita yakini, kita pasti sangat dekat dengan kebenaran. Setidaknya dalam hal perjalanan, mesin, dan sebagainya. Dalam tingkat pengalaman kita ya, dalam dunia fisik. Apakah itu mencakup dunia kelelawar? Tidak juga, tapi memang tidak perlu. Jadi, bisa dibilang kita sudah cukup baik. Sedangkan dalam bidang humaniora, disinilah muncul semua perdebatan itu. Dan mengapa demikian? Saya sedang merencanakan sebuah buku tentang hal itu. Judul sementaranya adalah Kekuasaan dan Kebenaran. Dan buku itu berusaha membandingkan politik dengan sains. Jadi menurut saya argumennya adalah bahwa, pertama, pengamatannya menunjukkan bahwa hanya dalam bidang humaniora, orang-orang memunculkan perdebatan semacam ini. People come up with these arguments. Oh, there is many realities and so forth and so on. Oh, ada banyak realitas dan sebagainya. Tapi dalam hal-hal yang benar-benar penting bagi kehidupan sehari-hari kita, saya percaya bahwa bidang humaniora tidak banyak mencakup bagian itu. Itu memang bias saya. Dan saya telah mempelajari humaniora. Tidak semuanya, tetapi saya bisa dibilang seorang pelajar humaniora di cukup banyak disiplin ilmu. Jadi saya pikir saya punya gambaran kasar tentang apa yang saya bicarakan. Mereka bisa saja berbicara tentang berbagai realitas tanpa konsekuensi. Mereka tidak perlu membayar harga yang harus dibayar jika seseorang sedang membangun pesawat terbang. Dan selama tidak ada konsekuensinya, silakan saja. Maksud saya, pertanyaannya adalah, bukti apa yang kamu punya? Data apa yang kamu miliki untuk mendukung ceritamu? Mereka tidak punya data. Mereka tidak peduli pada data. Jika kita berbicara tentang keseluruhan pendekatan konstruktivis yang mendorong gerakan wokeness dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak teori, tetapi tidak ada data. Jadi tidak ada yang membuat prediksi, tidak ada yang menempatkan diri pada risiko untuk dibuktikan salah oleh kenyataan. Itulah yang membuat sangat mudah bagi seseorang untuk banyak bicara tanpa menanggung konsekuensinya. Nah, disiplin saya berbeda. Saya menanggung harga yang mahal jika membuat prediksi yang salah. Orang tidak akan lagi mempercayai teori saya, dan mereka akan berhenti membaca tulisan saya. Jadi dalam arti itu, sebenarnya tidak ada masalah. Masalahnya adalah, sebagian dari ilmu kita tidak terlalu ilmiah. Ia tidak membuka diri terhadap pemeriksaan realitas. Dan hal itu memungkinkan orang-orang di dalam gelembung ini untuk banyak bicara tanpa pernah menanggung akibatnya. Dan itu tidak adil. Kita perlu membahas ini lagi, karena sebenarnya saya hanya punya sekitar 3 menit tersisa. Tapi pertanyaannya sangat penting, dan ini menyentuh sesuatu yang sangat mendasar. Perbedaan antara genosida di Gaza dan perang pembelaan diri Israel melawan terorisme
perbedaan itu sangat besar dan sangat-sangat penting. Hal itu menghancurkan kehidupan ratusan ribu orang. Namun ini adalah penafsiran terhadap realitas, dan saya pikir sangat penting sebenarnya apa yang Anda singgung dengan gagasan Anda tentang mention build. Bagaimana kita menafsirkan apa yang terjadi, dan bagaimana kita menafsirkan pihak lain. Apakah ada satu hal lagi yang ingin Anda tambahkan pada titik ini? Dan yang kedua, di mana orang bisa menemukan karya Anda? Apakah ada tempat di mana Anda secara rutin mempublikasikan pembaruan tentang makalah dan buku Anda? Well, first, unfortunately for your international. Baik, pertama-tama, sayangnya bagi para pendengar internasional Anda, buku-buku ini hanya ditulis dalam bahasa Jerman. Maaf soal itu. Namun, itu adalah cara yang terikat budaya bagi saya untuk mengekspresikan diri. Semua makalah saya yang lain tentu saja ditulis dalam bahasa Inggris, tetapi itu bagian yang lebih ilmiah. Saya memiliki situs web bernhardhommel.eu, di mana Anda dapat menemukan semua buku saya yang tercantum dengan huruf tebal. Anda tidak dapat mengunduhnya, karena itu akan melanggar hukum, tetapi Anda dapat mengunjungi West End. Saya selalu menerbitkan dengan West End Publishers di Frankfurt, dan Anda dapat memeriksa situs web mereka untuk beberapa penjelasan. Saat ini, saya memiliki 3 buku, semuanya membahas isu-isu politik semacam itu, atau dari sudut pandang ilmiah, dengan segala keterbatasannya. Saya akan menaruh tautan ke ini dan buku merod kita bahas di deskripsi video di bawah ini. Profesor Bernhard Hommel, terima kasih banyak untuk nada ini. Terima kasih. Thank you.